Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Hairunisa dengan NIM 2024 1010 1025 dari kelas Data Mining A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul 4 dan 5, yaitu tentang classification tree. Oke, baik. Jadi di sini, di tugas modul 4 ini, kita diminta untuk mengulangi tahapan klasifikasi yang seperti yang telah dijelaskan pada praktikum kemarin. Namun untuk datasetnya di sini diminta untuk menggunakan dataset wine, 5 Indian diabetes, dan dataset breast cancer. Lalu di sini diminta untuk menghitung akurasinya berdasarkan confusion matrix. Nah, dengan persentase data testingnya yaitu 20%, 30%, dan 40% untuk setiap masing-masing dataset. Seperti biasa, di sini kita import terlebih dahulu library yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada library NumPy, lalu ada library Pandas, dan ada library sklearn. Nah, untuk library sklearn ini digunakan agar dataset yang kita gunakan itu nantinya dapat mempelajari sendiri model algoritma yang dimiliki. Kemudian dari library sklearn kita import dataset, nanti akan digunakan untuk mengimport dataset yang telah disediakan oleh library sklearn. Sehingga nanti kita tidak perlu import datasetnya itu menggunakan CSV lagi. Nah, selanjutnya ada import tree untuk mengimport tree. Nah, lalu ada from sklearn model selection import train test split. Nah, untuk train test split ini digunakan untuk membagi atau melakukan split terhadap dataset supaya menjadi dua bagian, yaitu menjadi data training dan data testing. Lalu, from sklearn matrix, import confusion matrix. Untuk confusion matrix ini digunakan untuk menampilkan matrix yang menunjukkan jumlah data yang benar termasuk ke dalam kelas tersebut. Nah, nanti ini akan digunakan saat kita melakukan testing. Lalu, from sklearn tree, import decision tree classifier. Ini nanti akan digunakan untuk membuat decision tree atau pohon keputusan. Lalu, from sklearn matrix, import accuracy score. Nah, accuracy score ini akan digunakan untuk menghitung akurasi atau keakuratan dari model algoritma yang digunakan. Kemudian, from sklearn dataset, import loadwine. Nah, untuk loadwine ini, function loadwine ini nantinya akan digunakan untuk mengimport dataset wine yang sudah disediakan oleh library sklearn. Nah, sama juga dengan ini load breast cancer, ini akan digunakan untuk mengimport dataset breast cancer. Nah, untuk dataset 5 Indian diabetes ini tidak disediakan oleh library sklearn, jadi di sini masih menggunakan file CSV. Kemudian ada matplotlib dan figur. Di sini nantinya akan digunakan untuk melakukan plotting decision tree-nya, dan figurnya ini akan saya gunakan untuk mengubah ukuran dari decision tree-nya supaya lebih terlihat. Nah, selanjutnya di sini untuk dataset wine di variabel, saya membuat variabel wine data yang akan digunakan untuk memanggil function load wine. Nah, jadi nanti ketika di load dataset wine-nya itu bentuknya adalah dictionary. Nah, jadi di sini saya membuat variabel wine yang gunanya untuk mengubah dataset wine yang bentuknya dictionary itu menjadi data frame. Kemudian di sini ada data feature names. Nah, feature names ini merupakan atribut yang dimiliki oleh data wine, itu akan ditampilkan menjadi feature name-nya apa saja. Kemudian wine.shape ini akan menampilkan ukuran dari datasetnya berupa baris dan kolom. Kemudian wine.head ini akan menampilkan datasetnya itu 5 baris teratas. Setelah di run, hasilnya seperti ini. Features name atau atributnya itu ada alkohol, malik asik, es, dan sebagainya. Kemudian untuk shape-nya, dataset shape itu berjumlah 178 baris, dan untuk kolomnya itu ada 13 kolom.
Nah, ini merupakan datasetnya yang telah ditampilkan 5 baris teratas. Nah, berikutnya kita pisahkan antara atribut dengan kelas yang ada pada dataset Y. Nah, untuk atributnya kita tampung di variabel X, dan untuk kelasnya kita tampung di variabel Y. Nah, lalu selanjutnya ini melakukan split atau membagi datasetnya itu menjadi data training dan data testing. Nah, untuk splitnya itu menggunakan function train test split yang menggunakan parameter yaitu atribut, di sini menggunakan variabel X, lalu ada kelas, di sini saya menggunakan variabel Y, lalu ada test size. Nah, untuk test size ini merupakan ukuran dari data testing yang kita inginkan itu berapa. Nah, di sini saya menggunakan 0,2 untuk yang 20%, lalu 0,3 untuk yang 30%, dan 0,4 untuk yang 40%. Nah, lalu di sini ada random state sama dengan 100. Random state ini digunakan supaya ketika nanti sudah data yang di split ini sudah dieksekusi, itu supaya posisi data yang di split itu tetap dan tidak berubah-ubah. Seperti itu. Nah, kemudian hasil dari splitnya itu kita masukkan dalam variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, untuk xtrain ini merupakan atribut training, kemudian xtest ini atribut testing, ytrain ini kelas training, dan ytest ini kelas testing. Nah, untuk 1, 2, 3 ini, untuk 1 itu menunjukkan yang di split 20%, kemudian yang 2 itu di split 30%, dan yang 3 itu di split 40%. Nah, untuk yang pertama, untuk yang data testingnya itu 20%, nah di sini saya membuat variabel CLF yang akan digunakan untuk memanggil function decision tree classifier dengan random state 100. Nah, lalu di sini kita masukkan data training, yaitu atribut training dan kelas trainingnya ke dalam variabel CLF. Nah, di sini akan dilakukan melatih atribut dan kelas trainingnya. Di sini akan dilatih datanya. Nah, lalu di sini ada variabel yPredict yang akan digunakan untuk memprediksi atribut testing menggunakan function predict. Lalu setelah itu ada variabel cm yang akan digunakan untuk memanggil function confusion matrix dengan parameternya yaitu kelas testing dan atribut testing yang sudah diprediksi. Untuk confusion matrix ini nantinya akan menampilkan matriks yang menentukan kebenaran dari prediksinya, seperti itu. Kemudian di sini ada variabel aku yang digunakan untuk memanggil function accuracy score. Nah, untuk accuracy score-nya ini nanti akan menampilkan keakuratan dari prediksi atribut yang dibandingkan dengan ini kelas testingnya. Kemudian di sini akan diplot tree-nya dan ditampilkan ke dalam bentuk teks juga. Nah, setelah di-run hasilnya seperti ini. Untuk confusion matrix-nya, untuk kelas 1 itu, di sini datanya berjumlah 8, dan ke-8 data tersebut benar termasuk ke dalam kelas 1. Seperti itu untuk yang baris pertama. Nah, untuk yang baris kedua ini, datanya berjumlah 15, namun yang benar masuk ke dalam kelas 2 itu hanya 11. Ada 2 data yang ternyata itu masuk ke dalam kelas 1, dan 2 data juga yang masuk ke dalam kelas 3. Untuk yang baris ketiga ini, jumlah datanya ada 13, namun yang benar masuk ke dalam kelas 3 itu hanya 9 data. Ada 3 data yang ternyata itu termasuk ke dalam kelas 2, dan ada 1 data yang ternyata masuk ke dalam kelas 1. Untuk akurasinya, itu 0,77. Nah, kemudian ini untuk decision tree-nya.
Nah, di sini tuh untuk root-nya itu datanya yang digunakan itu masih seluruh datanya, yaitu berjumlah 142 data. Nah, untuk pembagian decision-nya itu untuk di sini berdasarkan kolom ke-12. Nah, jika nilai dari kolom ke-12 itu kurang dari 755, maka akan masuk ke sebelah kiri, dan jika lebih dari 755 itu akan masuk ke sebelah kanan, seperti itu. Nah, setelah masuk ke sebelah sini, sebelah bawahnya ini, lalu dilakukan pengecekan lagi. Jika kolom ke-6 itu kurang dari 1,29, maka akan masuk ke kiri, dan jika lebih akan masuk ke kanan, seperti itu. Kemudian untuk yang data testing 30%, di sini caranya itu sama seperti yang data testing 20%, hanya saja di sini kita menggunakan X-train dan Y-train 2, yaitu yang telah di-split 30% itu. Ketika di-run, seperti ini. Untuk kelas 1, kelas pertama, itu datanya berjumlah 14, dan 14 data tersebut diprediksi benar termasuk ke dalam kelas 1. Nah, untuk yang baris kedua ini, di sini ada 19 data, namun yang dikatakan benar, yang terprediksi benar masuk ke dalam kelas 2 itu hanya 15 data. Di sini ada 2 data yang masuk ke kelas 3 dan 2 data yang masuk ke kelas 1. Lalu di sini di baris ketiga itu ada 21 data. 16 data itu dinyatakan benar masuk ke dalam kelas 3. Lalu ada 4 data yang ternyata masuk ke dalam kelas 2 dan 1 data yang masuk ke dalam kelas 1. Untuk keakuratannya itu, untuk akurasi data testing 30% itu nilainya 0,83. Nah, untuk decision tree-nya itu sama seperti decision tree yang data testing 20%. Lalu untuk yang data testing 40%, di sini menggunakan X-train dan Y-train yang 3. Jika di-run, hasilnya seperti ini. Untuk confusion matrix-nya, ada 21 data yang benar masuk ke dalam kelas 1, kemudian pada baris kedua ini 21 data benar masuk ke dalam kelas 2, namun ada 3 data yang masuk ke kelas 1 dan 2 data yang masuk ke kelas 3. Nah, yang ini yang terakhir itu ada 20 data yang masuk ke kelas 3. Lalu ada 4 data yang ternyata itu merupakan kelas 2 dan 1 data yang masuk ke dalam kelas 1. Untuk keakuratannya di sini 0,861. Seperti itu. Nah, jadi untuk data testing, untuk data wine dengan data testing 40% itu keakuratannya semakin tinggi dibandingkan dengan data testing 30% dan 20%. Selanjutnya untuk dataset Pima Indian Diabetes. Nah, untuk dataset Pima Indian Diabetes ini, kita menggunakan data CSV karena tidak disediakan oleh library scalar-nya. Nah, jadi di sini saya membuat variabel PID data, kemudian menggunakan pandas untuk membaca file CSV-nya, yaitu pd.read.csv, kemudian di sini berisikan path dari data CSV-nya yang sudah diupload ke Google Colab. Nah, lalu data CSV-nya itu saya masukkan ke dalam data frame dengan nama variabelnya itu PID. Lalu di sini saya print 5 data teratas dari datasetnya di sini. Nah, jadi untuk atributnya di sini ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, age, dan outcome. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita pisahkan lagi antara atribut yang dimiliki dengan kelas yang dimiliki. Nah, untuk memisahkannya itu atributnya saya masukkan ke dalam variabel X dan kelasnya itu ke dalam variabel Y. Lalu di sini dilakukan
split data lagi, sama, menggunakan variabel train test split. Dengan X-train 1 itu data testingnya berukuran 20%, X-train 2 data testingnya itu 30%, dan X-train 3 data testingnya itu 40%. Nah, lalu di sini sebenarnya algoritmanya itu sama dengan algoritma yang ada pada data yang digunakan pada dataset wine tadi, hanya di sini bedanya kita menggunakan dataset 5 Indian diabetes. Nah, ketika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk confusion matrix-nya, di sini ada 83 data yang diprediksi benar masuk ke dalam kelas 1. Kemudian ada 18 data itu yang ternyata masuk ke dalam kelas 2. Nah, lalu di sini ada 26 data yang diprediksi benar masuk ke dalam kelas 2. Lalu masih ada 27 data yang ternyata itu masuk ke dalam kelas 1. Untuk akurasinya yaitu 0,70. Seperti itu. Nah, di sini untuk decision tree-nya, yang pertama itu root-nya itu menggunakan atribut yang ke-1. Jika nilai atribut ke-1 itu kurang dari 123, maka akan masuk ke atribut 7. Nah, jika atribut 7-nya itu kurang dari 28,5, maka akan masuk lagi ke atribut dengan indeks ke-0. Nah, jika atribut di indeks ke-0 itu nilainya kurang dari 7,5, akan masuk lagi ke atribut yang indeks ke-5. Nah, jika nilainya itu kurang dari 30,95, maka akan dinyatakan bahwa data tersebut masuk ke dalam kelas 0. Seperti itu seterusnya cara membacanya. Nah, ini untuk yang data testingnya 30%. Nah, yang tadi itu data testing 20%, kemudian yang ini data testingnya 30%, yaitu menggunakan X-train dan Y-train 2. Nah, ketika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk confusion matrix-nya, 115 data itu dinyatakan benar, diprediksi benar masuk ke dalam kelas 1, namun masih ada 35 data itu yang ternyata masuk ke dalam kelas 2. Nah, lalu yang baris kedua itu ada 140 di sini ada 43 data yang diprediksi benar masuk ke dalam kelas 2. Nah, tapi masih ada 38 data yang ternyata itu merupakan masuk ke dalam kelas 1. Seperti itu. Kemudian untuk akurasinya di sini 0,68. Nah, untuk cara membaca fiturnya itu sama seperti data testing 20%. Kemudian ini yang data testing 40% dengan menggunakan X-train dan Y-train-nya itu yang ketiga. Nah, di sini untuk confusion matrix-nya ada 149 data yang diprediksi benar termasuk ke dalam kelas 1. Kemudian masih ada 47 data yang masuk ke dalam kelas kedua. Lalu untuk yang baris kedua di sini 73 data itu diprediksi benar masuk ke dalam kelas 2. Lalu masih ada 39 data yang ternyata itu masuk ke dalam kelas 1. Untuk akurasi dengan data testing 40% itu akurasinya 0,72. Jika dibandingkan dengan data testing 20%, 30%, dan 40%, yang keakuratannya paling besar itu dengan data testing 40%. Nanti yang terakhir di sini menggunakan dataset breast cancer.
Nah, untuk dataset breast cancer ini bisa langsung di-load menggunakan library scaler-nya karena telah disediakan oleh library-nya. Nah, untuk yang pertama di sini saya membuat variabel BC data yang akan digunakan untuk memanggil function load breast cancer. Nah, kemudian karena data setnya ini berbentuk dictionary, maka saya ubah menjadi bentuk data frame, kemudian ditampung ke dalam variabel BC. Nah, lalu di sini saya tampilkan atribut-atribut yang dimiliki oleh dataset breast cancer, kemudian saya tampilkan juga ukuran dari datasetnya, kemudian ditampilkan 5 data teratas dari dataset breast cancer. Nah, ini di sini untuk ukurannya itu ada 569 baris dan kolomnya itu ada 30. Nah, untuk fitur atau atributnya itu di sini ada main radius, main texture, main perimeter, main area. Nah, di sini ada banyak sekali untuk atributnya. Ada 30 atributnya. Lalu ini ditampilkan 5 data teratas dari datasetnya. Nah, kemudian di sini dipisahkan lagi antara atribut yang dimiliki dataset breast cancer sama kelasnya itu dipisahkan. Untuk atribut saya masukkan ke dalam variabel X dan untuk kelasnya saya masukkan ke dalam variabel Y. Nah, selanjutnya di sini dilakukan split data. Untuk X-train 1 itu data testingnya 20% dan X-train 2 data testingnya 30%. Kemudian untuk X-train 3 data testingnya itu 40%. Nah, untuk yang data testing 20% ini di sini menggunakan data training yaitu X-train 1 dan Y-train 1. Nah, ketika di run hasilnya seperti ini. Untuk confusion matrix-nya 45 data itu diprediksi benar masuk ke dalam kelas 1, tapi masih ada 4 data yang ternyata masuk ke dalam kelas 2. Lalu untuk yang baris kedua ini 63 data itu diprediksi benar masuk ke dalam kelas 2, tetapi masih ada 2 data yang ternyata itu masuk ke dalam kelas 1. Nah, untuk akurasinya dengan data testing 20%, akurasinya itu 0,94. Nah, untuk decision tree-nya di sini menggunakan atribut dengan indeks ke-27. Nah, jika nilainya itu kurang dari 0,5, maka masuk ke fitur atau atribut yang indeks ke-23. Nah, jika nilainya itu kurang dari 957, maka masuk ke fitur atau atribut indeks 27. Kemudian jika nilainya itu kurang dari 0,13, masuk ke fitur 13. Jika nilainya kurang dari 36, masuk ke fitur 21. Nah, kemudian di fitur 21 ini, jika kurang dari 33, maka data tersebut termasuk ke dalam kelas 1. Gitu cara membacanya. Nah, selanjutnya untuk yang data testing 30%, di sini menggunakan X-train dan Y-train yang kedua. Nah, jadi untuk confusion matrix-nya, 64 data itu diprediksi benar termasuk ke dalam kelas 1, tapi masih ada 5 data yang masuk ke dalam kelas 2. Lalu untuk baris kedua ada 99 data yang diprediksi benar masuk ke dalam kelas 2, tapi masih ada 3 data yang masuk ke dalam kelas 1. Nah, untuk akurasi yang data testing 30% ini, akurasinya itu 0,95. Untuk pembacaan decision tree itu sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk data testing 40%, di sini menggunakan X-train dan Y-train 3. Nah, ketika dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Untuk confusion matrix-nya, 77 data itu diprediksi benar termasuk ke dalam kelas 1, namun 10 data itu ternyata masuk ke dalam kelas 2. Lalu
Untuk yang baris kedua, di sini ada 133 data itu diprediksi benar masuk ke dalam kelas 2, tapi masih ada 8 data yang ternyata merupakan kelas 1. Nah, untuk akurasi dari data testing 40% ini sebesar 0,92. Jika dibandingkan akurasinya antara data testing 40%, 30%, dan 20%, yang paling besar itu merupakan akurasi dari data testing 30%. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 4 dan 5, yaitu classification tree. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.